dimanapun kalian berada. Baik, di sini saya Seha dan teman saya Cindy yang akan menjadi host pada podcast kita hari ini, teman-teman. Dengan tema yaitu pentingnya menjaga kesehatan mental, karena di mana yang kita tahu di masa pandemi ini banyak sekali kesehatan mental kita terganggu karena adanya lockdown, di mana kita harus berdiam diri di rumah karena bisa di PHK dari pekerjaannya. Bahkan banyak teman-teman semua yang mengalami kehilangan sanak saudara karena COVID-19 ini ya teman-teman. Ya baik, nah sekarang telah hadir nih bersama kita, yaitu narasumber kita yang dimana narasumber kita ini sangat hebat ya guys, yaitu namanya Kak Ersa Septiani Tadima. Kak Ersa ini kawan kita sendiri dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Kak Ersa ini sangat aware atau sangat peduli sekali akan kesehatan mental. Nah, untuk Kak Ersa ini boleh dong disapa teman-temannya atau diperkenalkan diri dulu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kedua host yang sangat cantik nih, Kak Cindy dan Kak Seha ya. Baik, sahabat lovers atau mental health lovers ya namanya ya. Iya. Salam kenal semuanya, saya Ersa Septian Tadima. Saya mahasiswa aktif di Gang Perawat Veteran Jakarta. Di sini kita sama-sama membahas atau mengulas kembali mengenai mental health yang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Seha, bahwa mental health ini memang menjadi perbincangan hangat nih akhir-akhir ini, apalagi semenjak COVID-19 ini ya. Baik. Oke, Kak Ersa, semuanya sudah kenal ya karena Kak Ersa sudah memperkenalkan dirinya. Gimana nih Kak Ersa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kalau host cantik ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak Ersa. Oke. Baik Kak Ersa, sebelum kita mengetahui lebih lanjut nih tentang mental health, nah mungkin kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih arti dari mental health itu atau makna dari mental health itu. Mungkin yang di luar sana banyak sahabat-sahabat yang belum tahu nih Kak Ersa. Nah, mungkin untuk Kak Ersa bisa dijelaskan terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Cindy sebelumnya ya. Jadi berbicara mengenai mental health atau kesehatan mental ya, itu kan kalau secara teoritis yang menurut WHO aja kita ambil ya, itu berarti kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari oleh individu bahwa di dalamnya itu terdapat kemampuan-kemampuan yang kita tuh mampu mengelola stres, lalu mampu untuk melakukan kehidupan yang wajar, yang baik gitu, lalu kita mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan baik di komunitas kita. Intinya tuh kesehatan mental health ini adalah kayak semuanya tuh baik gitu kan. Kalau sehat itu artinya sehat fisik, sehat sosial, sehat mental, ekonomi. Nah, sebenarnya mental health juga sama. Jadi kita tuh harus sehat secara keseluruhan gitu, bisa melakukan apapun dengan baik. Kan kalau orang yang mental health-nya terganggu, itu pasti mereka tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan baik gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai mental health ini, jadi mental health ini kondisi bahwa individu itu terbebas dari segala gangguan-gangguan atau tidak ada gejala-gejala seperti depresi, sulit tidur tuh nggak ada. Jadi mereka benar-benar keadaan mental itu benar-benar sehat, mereka produktif, mereka bahagia, yang paling penting mereka pikirannya positif gitu, dan mereka tidak berperilaku menyimpang gitu. Oke, keren banget ya Kak ya dari pengertiannya itu. Terima kasih pengertiannya. Nah, dari kita tahu nih pengertian tentang mental health, apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi mental health seseorang? Baik, sebenarnya banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita, yang mungkin sebenarnya kita juga akhir-akhir ini atau selama pandemi ini kesehatan mental terganggu. Iya betul. Kayak merasa depresi. Siapa coba kakak-kakak ada yang merasa depresi akhir-akhir ini? Ya karena tugas kuliah ya Kak ya. Sedikit ada depresi Kak. Iya benar. Jadi kalau berbicara masalah faktor-faktor penyebab itu banyak ya. Kalau secara teoritis itu pertama ada dari faktor biologis atau keturunan gitu kan. Itu juga
juga bisa ya dari genetik, itu sangat bisa berpengaruh sekali gitu. Makanya sebagai kita kan calon ibu-ibu, nah untuk menjaga keturunan kita menjadi keturunan yang baik, yang bebas dari gangguan kesehatan, makanya kita juga harus menjadi ibu-ibu yang terbebas dari gangguan kesehatan mental gitu. Baik, karena kan bisa dari biologis juga ya. Lalu yang kedua dari psikologis. Nah, psikologis ini mungkin akhir-akhir ini sangat ini ya, saya juga merasakan sendiri kayak kita banyak sekali masalah atau banyak sekali stresor nih yang menghantui gitu. Kayak misalnya tugas kuliah tadi, lalu masalah pertemanan, masalah percintaan, masalah keluarga, ekonomi. Nah, ini nih benar-benar menjadi faktor yang akhir-akhir ini menjadi pemicu banget buat remaja di usia kita. Jadi faktor-faktor ini memang lagi genting-gentingnya gitu. Jadi kesehatan mental anak remaja itu menurut saya sedang diambang oleh faktor-faktor pemicu stresor ini. Jadi makanya banyak sekali sekarang prevalensi anak remaja yang mental health-nya terganggu. Mereka yang melakukan narkoba, mereka yang mungkin kayak mabok segala macam, itu kan karena mereka merasa lagi stres, lalu mereka mempunyai mekanisme copingnya yang seperti itu. Nah, itu kan mekanisme coping yang buruk ya. Iya. Nah, makanya yang pertama faktor-faktor itu memang muncul dari pikiran kita sendiri. Maka dari itu saran saya kepada seluruh remaja yang nanti menonton ini, bahwa positifkan pikiran, karena kesehatan mental ini sangat berpengaruh banget sama pikiran kita. Jadi kalau misalnya pikiran kita positif, otomatis hati tenang. Iya. Lalu makanya kita terbebas atau dijauhinlah sama masalah-masalah gangguan kesehatan mental ini. Tapi kalau misalnya pikiran kita negatif, kita selalu misalnya sama orang negatif thinking, lalu kita berada di lingkungan yang toksik, itu juga sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Karena mungkin hati kita tuh tidak setuju di lingkungan tersebut. Jadi faktor yang ketiga lingkungan ya. Mungkin hati kita tidak setuju di lingkungan tersebut, lalu kita juga sebenarnya tuh nggak nyaman berada di lingkungan itu, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan pertemanan, di lingkungan kuliah dan sebagainya. Ketika kita tidak nyaman oleh lingkungan tersebut atau lingkungan yang toksik, tapi kita masih berusaha untuk mempertahankan diri, mungkin karena kita berpikir bahwa kalau nggak ada lo, gue nggak ada teman. Yang pertama, terus gue memang harus di sini gitu, karena mungkin cuma lo doang kali yang mau temenan sama gue. Jadi orang-orang toksik ini doang nih yang menganggap gue teman, sehingga kita memaksakan diri untuk berada di lingkungan yang sebenarnya kita nggak nyaman gitu di sini. Nah, itu sangat mengganggu pikiran kita, mengganggu mental health kita gitu. Jadi karena kan ini kita kalangan remaja dan kalangan universitas ya, anak kampus pasti yang dimana kalau dominan sama pertemanan gitu. Makanya saya lebih menekankan permasalahan pertemanan di sini, karena ini juga kita masih kampus, apalagi sekarang offline kan, kita semakin banyak bertemu dengan teman-teman gitu. Nah, itu menjadi faktor pemicu juga untuk masalah mental health ini. Lalu bukan hanya itu, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Kak Seha, bahwa semenjak pandemi ini kita di lockdown, kehidupan new normal ini memang sangat memicu gangguan mental kita. Mungkin saya sendiri juga begitu, karena sebelum kuliah saya ini seorang perawat di salah satu adalah pesantren gitu. Nah, saya salah satu korban PHK karena pandemi COVID-19 ini, sehingga saya merasakan betul bahwa kehilangan pekerjaan di masa sulit itu sangat mengganggu kesehatan mental kita gitu. Nah, itu kehilangan pekerjaan menjadi faktor dari micunya mental health ini gitu. Iya. Lalu kehilangan orang tersayang. Nah, itu juga menjadi faktor pemicu adanya gangguan mental, karena saya juga salah satu orang yang korban dari kehilangan orang tersayang di masa pandemi COVID. Saya kehilangan nenek saya yang sangat arti buat saya. Jadi ini juga sangat mengganggu kesehatan mental gitu. Jadi faktor-faktor sebenarnya banyak sekali ya
faktor-faktor dari pemicu mental health ini gitu. Ya, tapi yang lebih menekankan yang tadi ya, sosial, terus pemikiran kita ini, makanya penting sekali kita untuk menjaga pikiran yang positif gitu, Iya, hati betul, yang Kak. tenang gitu ya. Iya betul Kak. Ya, betul. Atau mungkin dari kakak juga pernah mengalami nih kehilangan atau Mungkin banyak ya, Banyak Kak, ya. dari akibat COVID ini Iya, gitu. benar. Bahkan kehilangan yang keluarga kita juga sama. banyak ya. Ya sama. Mungkin sahabat-sahabat di rumah juga sama seperti kita Iya. gitu. Tapi balik lagi ke pemikiran kita masing-masing ya, bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut gitu, agar agar hal-hal tersebut ini, faktor-faktor ini tidak menjadi stresor yang benar-benar bisa membuat mental health kita terganggu gitu. Oke, Kak Ersa. Wah, bagus banget nih Kak Ersa ya untuk penjelasannya. Nah, tadi udah disinggung oleh Kak Ersa, yaitu mengenai pengertian dan faktor-faktor dari mental health. Nah, untuk sekarang seberapa penting sih Kak kita untuk menjaga kesehatan mental kita diri masing-masing itu? Iya, baik. Seperti yang penjelasan tadi ya, bahwa menjaga mental health ini hal yang sangat penting. Karena yang tadi, selain kita akan melahirkan anak-anak bangsa, karena kan tadi gangguan kejiwaan atau gangguan mental itu kan bisa terlahir dari faktor biologis. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga diri kita, menjaga mental kita, menjaga jiwa kita menjadi jiwa yang aman, otomatis kemungkinan kita bisa melahirkan generasi-generasi yang nanti keturunan kita sama kayak kita gitu. Kan faktor biologisnya ada ya. Nah, yang pertama itu, yang pertama agar tidak menciptakan keturunan-keturunan yang mempunyai gen gangguan kejiwaan. Lalu yang kedua, emang ini sangat penting sekali untuk kesehatan mental kita, untuk diri sendiri dulu, untuk diri sendiri. Kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan mental kita, itu banyak sekali akibat-akibatnya. Ya, seperti nanti kita menjadi pemakai narkoba, kan bisa ya. Lalu kehidupan kita bakal hancur kalau misalnya mental kita aja udah terganggu gitu. Yang namanya mental terganggu, otomatis perilaku kita akan menyimpang gitu. Jadi sangat penting sekali untuk kita semua dan teman-teman semua untuk menjaga kesehatan mental kita gitu. Oke Kak, dari tips untuk menjaga kesehatan mental nih tadi ya. Jadi langkah apa aja sih nih untuk kita selalu menjaga kesehatan mental kita agar tetap stabil nih? Iya, Gitu. baik. Jadi menjaga kesehatan mental agar tetap stabil mungkin memang tidak mudah. Apalagi banyak sekali faktor-faktor pemicu yang bisa mengakibatkan mental health ini terganggu ya. Apalagi kita ini manusia itu identik dengan bergantung sama orang lain. Iya betul. Nah, betul. kadang kita itu lebih mudah menerima seseorang yang tidak pas dengan kita dibanding menerima diri sendiri. Contoh, misal kita bisa aja menerima orang buruk ini, misalnya teman kita ini perilakunya buruk, kita bisa aja menerima dia. Biar kenapa? Biar tetap berteman sama dia. Tapi menerima diri sendiri itu salah hal yang sulit loh. Contohnya banyak orang yang gue kok gini ya gitu. Jadi sama diri sendirinya aja dia nggak nerima. Terus gimana orang lain mau menerima dia gitu. Jadi yang pertama terima diri sendiri dulu gitu. Dan pahami diri sendiri. Ini diri sendiri ini harus dihargai loh gitu. Diri kita nih diri yang baik, diri yang sehat. Ini kita harus dihargai biar orang juga menghargai kita. Karena penting sekali rasa harga menghargai. Kalau misalnya kita tidak dihargai oleh orang lain, itu rasanya sakit sekali. Iya betul. Ya. Mungkin ada yang pernah merasa tidak dihargai oleh orang lain, itu rasanya sakit sekali ya. Jadi yang pertama itu terima diri sendiri dan hargai diri sendiri, biar orang lain juga bisa menerima kita dengan baik dan menghargai kita dengan baik gitu. Jadi harus berpikiran positif Iya, ya, kayak gitu terhadap diri sendiri. Iya benar. Kayak percaya aja, Iya. gitu, pede lah gitu ya Kak ya. Karena kalau misalnya kita tidak bisa menerima diri sendiri, siapa juga yang mau menerima kita gitu kan? Iya, Siapa yang mau menerima diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Karena kan hidup ini memang kita makhluk sosial, tapi balik lagi, segala sesuatu tentang kita itu kita yang menentukan. Termasuk kesehatan mental ini. Kita ada dua pilihan, mau sehat mental atau mau sakit mental. Kalau mau sehat mental, lakukan hal positif. Kalau mau sakit mental, ya kita bisa berhubungan dengan orang toksik, kita bisa menetap di lingkungan yang tidak baik, kita bisa
mencaci diri sendiri, atau kayak gue jelek banget, gue gini banget, gue kurus banget, gue gemuk banget, itu kan termasuk menyakiti diri sendiri ya. Iya. Nah itu kalau pemikiran itu semakin dalam kita selalu kayak tidak menerima diri sendiri, itu lama-lama kesehatan mental terganggu loh gitu. Jadi yang pertama, hargai dan terima diri sendiri, lalu berhubungan baik dengan orang lain. Jadi ini juga termasuk salah satu faktor yang penting sekali untuk kita lakukan ya, berhubungan baik dengan orang lain. Karena ketika kita memiliki banyak teman, tapi yang baik-baik ya, maksudnya jangan teman-teman yang bisa menimbulkan kesehatan mental malah terganggu gitu. Jadi kita harus berhubungan baik dengan orang lain, karena dengan kita banyak teman, banyak interaksi dengan orang, banyak ketemu teman, kita merasa oh banyak loh orang yang mau sama gue gitu, banyak loh orang-orang juga yang mau temenan sama gue, berarti mereka menerima kehadiran kita gitu. Semakin banyak orang yang menerima kehadiran kita semakin senang. Iya, Beda dengan orang-orang yang tidak punya teman, dia akan merasa loh gue kenapa nih, Terus dia gak akan percaya negative diri. thinking. Iya, dia akan mikir loh gue kenapa, kok gue gak ada terima ya, pasti akan kayak gitu kan. Nah inilah ketika kita tidak bisa berhubungan baik dengan orang lain, kita akan menyendiri, kita akan berpikir berlebihan, akan negative thinking. Nah ini juga akan memicu terjadinya kesehatan mental kita terganggu gitu. Lalu selain itu kita juga harus aktif berkegiatan fisik. Jadi kalau misalnya kita terlalu sering murung di kamar, kadang kita tuh butuh sesuatu yang segar gitu untuk menyegarkan pikiran juga. Karena kan tadi balik lagi saya bilang bahwa mental health ini sangat bergantung sama pikiran kita. Kalau misalnya pikiran kita ini pikiran-pikiran yang gue tidur aja deh, gue di kamar aja, kadang murung ya. Iya, Murung. tambah stres gitu Malah tambah stres. Iya, Tapi kalau misalnya kita keluar nih jogging sama teman, kadang seneng gitu kan, walaupun jogging doang gitu kan, tapi senang gitu. Atau jalan santai aja lah gitu, tapi senang. Jadi lakukan hal-hal yang memang senang dan baik gitu. Gitu kayak olahraga itu kan senang dan baik kan. Iya, Tidak berdampak buruk gitu. Iya. Positif lah gitu ya. Lakukan hal-hal yang positif, baik. Lalu istirahat cukup, karena kalau misalnya kita tidak istirahat yang cukup juga itu akan bikin stres. Kalau misalnya tidur kurang, lalu kayak begadang mulu, tidur pagi segala macam, itu tuh bikin kita bad mood gitu. Iya. Kalau misalnya kita hari-hari aja the bad mood, pagi-pagi aja the bad mood, itu kadang-kadang terus nih bad moodnya. Apalagi orang yang mudian kan. Iya. Kalau misalnya ini udah bete nih, dah bete aja terus dia gitu kan. Nah itu kan juga nggak baik ya. Iya. Gitu. Nah terus ya ada juga paling tambahannya, karena kita di bidang kesehatan, mungkin hal-hal yang baik adalah mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Karena apa yang kita makan itu kan kita kayak kalau misalkan kita makan makanan yang baik, itu kita percaya bahwa hal yang baik itu bisa mengeluarkan yang baik juga gitu. Jadi lakukan segala sesuatu yang memang baik dan sehat untuk diri sendiri, karena kita berbicara masalah kesehatan gitu kan. Baik, jadi dari penjelasan Kak Elsa tadi semuanya tuh harus seimbang ya, mulai dari kita menerima diri sendiri dulu, baru nanti untuk selanjutnya supaya bisa diterima oleh orang lain. Nah Kak, terus bagaimana sih kita cara mengetahui tanda-tanda kalau mental health kita itu terganggu? Baik. Dan bagaimana juga dan kapan kita harus berkonsultasi ke dokter? Oh iya, Kan baik. kita nggak tahu nih, Iya. kayak kita udah kenal nih mental health-nya apa belum gitu. Ya memang banyak sekali orang-orang yang sebenarnya tuh kurang atau tidak menyadari ya. Iya, biasanya kan betul. gitu ya. Terus Iya. pas kita sadar, biasanya kita malas untuk berkonsultasi. Banyak ke orang dokter, yang gitu. tidak menyadari bahwa sebenarnya kesehatan mental itu sedang terganggu. Mm-mm. Nah, mungkin saya juga pernah mengalami hal tersebut kayaknya. Jadi yang pertama itu kita akan makan atau tidur secara berlebihan atau kekurangan. Jadi maksudnya itu ada orang itu kan beda-beda ya respon tubuhnya. Iya. Ada orang yang di saat mental health terganggu, dia akan makan dengan banyak. Mm-mm. Ada juga orang yang ketika mental health terganggu, dia akan makan dengan sangat jarang. Tidak Karena langsung makan. karena stresnya itu kan orang tuh mekanisme copingnya beda-beda. Ada yang lagi stres malah makan banyak, ada yang lagi stres malah mabok makan gitu. Nah itu sebenarnya salah satu bahwa kayaknya ada yang terganggu nih di mental kita gitu. Iya, betul. Mungkin kita juga kadang seperti itu ya, tapi kita nggak tahu sepele. Iya. Ada kalau lagi bad mood,
udah gue nggak mau makan gitu. Nah itu kadang-kadang kalau dibiarin nggak makan, lama-lama kan bukan hanya mental health-nya aja yang terganggu, tapi memang kesehatan fisiknya juga terganggu gitu. Nah makanya kenapa mental health ini tidak boleh dibiarkan, ya itu karena seperti itu, karena ketika mentalnya terganggu maka perilaku kita seterusnya juga akan terganggu gitu. Dan bukan hanya mental aja yang terganggu ya, kalau fisik juga terganggu, mental terganggu, ya udahlah gitu kan, wassalam gitu. Iya betul. Susah Iya. itu mengobatinya Iya, lagi, banyak lalu, komplikasinya gitu. Lalu yang kedua, menarik diri. Contoh, orang-orang yang ceria, ketika mereka menarik diri, itu pasti ada sesuatu yang sedang mereka rasakan gitu. Ketika mungkin kita pernah punya teman kita sangat ceria, lalu dia menarik diri, itu mungkin ada hal-hal pemicu yang sedang dia rasakan gitu. Mungkin dia lagi galau, lagi bad mood, nah itu akan menarik diri. Ya mungkin kalau misalnya, ya kadang memang kita kalau lagi gimana ya, lagi kesel, lagi bad mood, kadang males ya berinteraksi sama orang. Mungkin itu wajar juga, hal yang manusiawi. Tapi kalau misalnya ini berlarut-larut menjadi isolasi sosial, itu kan jadi nggak bagus juga ya. Iya. Lama-lama kejiwaan kita jadi terganggu gitu kan, seperti yang sudah kita pelajari bahwa ketika kita menarik diri, lama-lama menjadi isolasi sosial, harga diri rendah, itu bisa memicu adanya halusinasi gitu kan. Nah makanya ketika mental health ini terganggu, kayak kayaknya kita nggak mungkin nyadar nih, kadang-kadang kayak gue lagi bete aja nih, lagi bad mood gitu, udah nggak mau keluar. Nah tapi ini kayaknya berkelanjutan nih, nah itu yang bahaya. Makanya kita harus aware sama diri sendiri, nih gue kenapa nih gitu. Makanya sangat penting sekali kita menjadi orang yang aware terhadap diri sendiri dan mungkin orang lain juga gitu. Karena kan selagi kita bisa membuat orang lain senang kan, kenapa enggak gitu kan. Lalu yang ketiga, memiliki energi yang rendah, yang mungkin sama seperti itu. Ketika kita tidak bersemangat, itu salah satu gejala dari mental health terganggu gitu. Kayak ngapa-ngapain kok males ya gitu, itu kan pasti ada faktor pemicunya ya. Mungkin orang tiba-tiba kalau lagi senang tuh orang nggak mungkin males ngapa-ngapain, pasti orang bakal semangat, bakal ceria gitu kan. Tapi kalau misalnya orang udah nggak punya energi, itu pasti ada sesuatu yang sedang mereka pikirkan atau mereka alami gitu. Lalu ya tidak berdaya, putus asa. Mungkin ada juga yang mekanisme copingnya itu merokok, narkoba dan segala macam gitu kan, setiap orang yang beda-beda. Lalu orang merasa gelisah, pelupa, bipolar, kemudian gitu kan. Nah itu juga salah satu termasuk dari gejala mental health ini gitu. Lalu mereka ya gitu, ketika kita lama-lama menyendiri, khawatirnya kita akan memiliki gejala-gejala yang lebih parah lagi, sulit tidur, sulit berkonsentrasi gitu. Seperti itu sih gejala-gejalanya Kak. Nah sebenarnya kapan harus ke rumah sakit itu ya pasti secepatnya ya, karena kita ini butuh pemeriksaan dini, butuh pengobatan dini sebelum hal tersebut menjadi lebih panjang. Ya udah pasti kita harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu bukan berarti kita gila. Jadi ketika kita sedang mengalami sesuatu, kita butuh loh ke psikiater, kita butuh loh ke psikolog. Kadang ada orang yang sudah tidak percaya lagi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dia memendam rasanya sendiri, tidak berani menceritakan ke orang lain. Nah itu kita butuh loh ke psikolog, karena mereka itu akan mengerti bagaimana cara menyikapi kita, cara menangani kita. Mereka akan membantu jalan keluar dari ini. Justru memang ketika kita sudah menyadari, kayaknya gue nggak aman nih, kayaknya mental health gue lagi terganggu nih. Nah itu nggak apa-apa kita ke psikolog, karena kita ke psikolog itu bukan berarti kita ada gangguan kejiwaan gitu. Makanya berarti kalau menurut saya ya secepatnya, ketika kita sudah nyadar ada sesuatu yang tidak beres dari kita, silahkan ke psikiater atau psikolog gitu, karena memang kita butuh mereka untuk membantu lagi menaikkan kesehatan mental kita gitu. Oke, Kak Elsa, keren banget ya tentang bagaimana cara kita tahu tanda-tanda dan gejalanya, terus juga kapan kita harus ke rumah sakit gitu ya. Baik, masih berhubungan juga nih Kak sama kesehatan mental pada saat pandemi seperti ini. Seperti yang tadi kita udah singgung, akibat dari pandemi ini banyak sahabat-sahabat atau kita semua gitu yang kehilangan seorang yang kita sayangi, yang kita cintai. Jadi bagaimana sih Kak
kita mencoba melupakan trauma tersebut, karena itu bisa disebut dengan trauma ya Kak ya, Iya. akibat tersebut gitu loh. Nah, jadi gimana cara kita untuk mencoba melupakan trauma atau kejadian buruk di masa lalu agar kita kedepannya bisa bergerak lebih maju gitu. Jadi Iya. kita enggak ke belakang terus gitu. Kita harus tetap fokus untuk menjalani hari-hari ini dengan baik. Iya, baik. Jadi sama seperti yang sudah tadi saya bilang di awal, bahwa saya ini termasuk salah satu korban dari efek negatif COVID-19 ini. Yang pertama kehilangan pekerjaan, yang kedua kehilangan orang tersayang. Iya. Nah, jadi yang pertama ya sebenarnya sedih, nangis, kecewa itu manusiawi ya. Iya. Tapi bagaimana sebenarnya balik lagi ke pikiran kita dan ke diri kita, bagaimana kita menyikapinya dengan baik. Ada orang-orang yang ketika kehilangan sesuatu dari hidup dia akan nangis berlarut-larut, dia akan sedih berlarut-larut. Itu akan menunjukkan gejala-gejala depresi yang akan mengakibatkan mental health terganggu, lalu beralih ke gangguan kejiwaan. Nah, tetapi jadi tipsnya adalah yang pertama, nangis tuh nggak apa-apa. Karena kalau kita maksain juga, kayaknya nggak bisa ya. Kalau misalnya nih, ada yang meninggal, seperti nenek saya meninggal, lalu saya berusaha, enggak lah, gue kuat. Itu malah nggak baik. Iya. Itu malah memaksakan, kok jadi saya harus kuat selalu gitu. Nggak apa-apa, nangis tuh nggak apa-apa. Justru nangis dulu, tapi jangan lama-lama. Ya, Kita karena ada harus, batasnya iya, gitu kita ya. harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi ini memang sudah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti meninggal, mungkin memang sudah seharusnya nenek saya meninggal. Mungkin kalau dia hidup akan lebih sakit lagi. Mungkin ketika dia hidup, mungkin dia akan merasa lebih tidak nyaman lagi dengan hidupnya. Mungkin meninggal ini memang sudah pilihan yang terbaik dari Allah gitu kan. Jadi kita harus yakin kayak, oh iya, memang ini adalah takdir. Jadi jangan pernah sekali-kali nyalahin karena COVID-19, tapi meninggal itu memang takdir kan. Ada atau tidaknya ada COVID, ada juga orang meninggal kan selama ini gitu. Jadi bukan karena COVID aja gitu. Jadi jangan pernah marah sama COVID-nya, tapi memang meninggal itu sudah takdir. Mungkin caranya aja berbeda-beda gitu. Jadi pertama harus yakin dulu bahwa ini adalah takdir. Yang pertama dan kedua, ketika kehilangan pekerjaan itu memang sangat kecewa. Dan saya juga sampai nangis. Saya sangat kecewa, tapi ternyata ada hal baik di balik itu semua gitu. Mungkin kalau saya tidak dipecat pada waktu itu, saya tidak akan kuliah. Karena saya akan terus bekerja. Mungkin salah satu jalan terbaik dari Tuhan, saya dipecat dari pekerjaan, lalu saya menjadi mahasiswa gitu. Mungkin Tuhan mau saya untuk belajar lebih dalam mengenai keperawatan gitu. Mungkin itu adalah jalannya. Jadi ketika kita sudah menerima takdir, kita akan lebih, oh iya, mungkin ini memang yang terbaik gitu. Jadi terima takdir dengan baik, tapi jangan pernah memaksa diri untuk kuat, karena manusia itu memang tidak ada yang sepenuh-penuhnya kuat ya. Tidak ada manusia yang hati batu tuh, nggak ada. Ketika kita kehilangan hal-hal yang penting dalam hidup kita pasti akan sedih gitu. Tapi balik lagi, terima segala sesuatu dengan baik, lalu kayak yakini, oh inilah yang terbaik untuk saya mungkin gitu. Mungkin kedepannya tuh ada sesuatu yang lebih indah lagi gitu. Jadi ya pertama emang itu sih, kayak dari pikiran kita aja. Kalau misalnya pikiran kita, oh nanti mungkin baik ya gitu, mungkin emang ini yang terbaik, kita akan baik ke depannya. Tapi kalau misalnya, ah enggak nih, ini gara-gara COVID nih gue dipecat, nah ntar selalu murung, kayak selalu menyalahkan keadaan sehingga tidak bisa maju ke depan. Jadi kita di belakang mulu nih mikirin, gara-gara COVID nih gue dipecat nih. Jadi mikir itu dia terus, nggak ada nih pikiran buat maju, gue harus ngapain ya, next tuh gue harus ngapain gitu. Kan kalau misalnya kita berpikir dengan baik, oh gue dipecat, oke deh gue coba untuk kuliah, nah itu kan kita maju ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya tergantung banget sama pikiran sih ya. Jadi sikapi segala sesuatu dengan baik gitu sih. Oke, terima kasih banyak nih Kak Ersa atas ilmunya kepada sahabat-sahabat di rumah. Nah, mungkin sekian dari podcast kami ya. Ilmunya sangat bermanfaat sekali terkait untuk kita menjaga kesehatan mental. Nah, demikian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada teman-teman di rumah dan sahabat-sahabat mental lovers. Karena ini juga ilmu yang baru ya untuk kita ya Kak Ersa ya. Iya. Baik, untuk teman-teman di rumah, terima kasih untuk podcastnya. Jangan lupa subscribe dan
komen konten kita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Makasih ya, Kak. Ya.